Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik siswa-siswi kelas 9 dimanapun kalian berada, bertemu lagi dengan saya dalam kegiatan pembelajaran PPKN pada pembahasan bab 6, bela negara dalam konteks NKRI pertemuan yang kelima atau yang terakhir. Pertemuan kali ini akan membahas materi khusus tentang perjuangan mempertahankan NKRI dari ancaman, atau membahas tentang ancaman terhadap NKRI. Sebelum kita mulai kegiatan pembahasan, jangan lupa like dan subscribe-nya agar saya lebih semangat dalam membangun channel ini. Baik, kita mulai saja. Ancaman terhadap NKRI. Definisi ancaman adalah setiap usaha dan kegiatan baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang dinilai membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Ancaman terhadap bangsa dan negara Indonesia terdiri dari ancaman militer dan ancaman non-militer. Ancaman militer adalah ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata yang terorganisasi, serta dinilai mempunyai kemampuan yang membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Ancaman militer bisa dalam bentuk agresi, pelanggaran wilayah, spionase, sabotase, aksi teror bersenjata, pemberontakan, dan perang saudara. Sementara itu, ancaman non-militer atau nirmiliter memiliki karakteristik yang berbeda dengan ancaman militer, yaitu tidak bersifat fisik serta bentuknya tidak terlihat seperti ancaman militer. Ancaman non-militer berbentuk ancaman terhadap ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan. Berikut ini macam-macam ancaman. Ancaman dari dalam negeri. Bangsa Indonesia terdiri dari berbagai suku bangsa dengan latar belakang budaya yang berbeda-beda. Keanekaragaman itu seharusnya dapat menjadi sebuah kekuatan yang dahsyat untuk menangkal semua gangguan atau ancaman yang ingin memecah belah persatuan bangsa. Namun ada kalanya perbedaan suku bangsa ini dapat menjadi sumber konflik yang dapat menyebabkan perpecahan hingga menjadi ancaman bagi NKRI. Ancaman merupakan usaha-usaha yang membahayakan kedaulatan negara, keselamatan bangsa dan negara. Potensi ancaman yang dihadapi NKRI dari dalam negeri antara lain sebagai berikut. Adanya disintegrasi bangsa, kemudian keresahan sosial akibat adanya kesenjangan ekonomi. Bisa juga upaya penggantian ideologi Pancasila dengan ideologi yang lain. Kemudian perbuatan makar atau penggulingan pemerintah yang sah dan konstitusional. Selanjutnya munculnya pemikiran memperluas daerah otonomi khusus tanpa alasan yang jelas. Pemaksaan kehendak golongan tertentu. Potensi konflik antar kelompok atau golongan. Yang selanjutnya melakukan KKN. Kemudian kesenjangan ekonomi, serta yang terakhir penyalahgunaan narkoba, pornografi, dan porno aksi, dan banyak bentuk yang lain juga. Selain ancaman yang telah disebutkan di atas, ada juga macam ancaman yang lain, yaitu cara pengambilan keputusan melalui pengambilan suara terbanyak. Pengambilan keputusan dengan suara terbanyak dianggap sebagai cara yang paling demokratis dalam menyelesaikan perbedaan pendapat. Namun seringkali cara ini menimbulkan rasa tidak puas pada pihak yang kalah, sehingga mereka melakukan pengerahan massa atau melakukan tindakan kekerasan untuk memaksakan kehendaknya. Selanjutnya ancaman dari luar negeri. Ancaman dari luar negeri yang paling perlu diwaspadai saat ini adalah ancaman non-militer. Dengan berakhirnya Perang Dingin, maka ancaman militer semakin tidak menjadi perhatian. Namun tidak berarti ancaman militer tidak terjadi, seperti pelanggaran wilayah oleh pesawat atau kapal perang negara lain. Potensi ancaman dari luar negeri
lebih berbentuk ancaman non-militer, yaitu ancaman terhadap ideologi, politik, ekonomi, dan sosial budaya. Ancaman terhadap ideologi merupakan ancaman terhadap dasar negara dan ideologi Pancasila. Maksudnya ideologi lain seperti liberalisme, komunisme, dan beberapa dekade terakhir muncul ideologi yang berbasis agama, semakin mudah diterima oleh masyarakat Indonesia di era globalisasi ini. Kemudian ancaman politik ditunjukkan dengan ikut campurnya negara lain dalam urusan dalam negeri seperti masalah hak asasi manusia, masalah hukum, pemilihan umum maksudnya, dan sebagainya. Ancaman terhadap ekonomi dalam era perdagangan bebas perlu diperhatikan. Semakin bebasnya berbagai produk luar negeri masuk ke Indonesia, menjamurnya restoran, investasi asing, dan perusahaan asing dapat menjadi ancaman ekonomi nasional. Ketidakmampuan kita dalam menghadapi globalisasi dan perdagangan bebas dapat mengakibatkan penjajahan dalam bentuk baru. Misalnya, sikap yang lebih suka produk luar negeri hanya karena gengsi merupakan bentuk baru dari penjajahan ekonomi. Potensi ancaman lainnya adalah dalam bentuk penjarahan sumber daya alam melalui eksploitasi sumber daya alam yang tidak terkontrol sehingga merusak lingkungan seperti illegal logging, illegal fishing, penguasaan wilayah Indonesia, pencurian kekayaan alam, dan penyelundupan barang-barang. Ancaman terhadap sosial budaya dilakukan dengan menghancurkan moral dan budaya bangsa melalui disinformasi, propaganda, peredaran narkoba, film-film porno, atau berbagai kegiatan budaya asing yang dapat mempengaruhi bangsa Indonesia, terutama pada generasi muda. Adapun ancaman terhadap pertahanan dan keamanan antara lain berupa pelanggaran wilayah oleh kapal atau pesawat militer negara lain, peredaran narkoba internasional, kejahatan internasional, kehadiran kelompok asing yang membantu gerakan separatis, dan sebagainya. Berdasarkan paparan tersebut dapat disimpulkan bahwa potensi ancaman terhadap keamanan nasional dan pertahanan negara bisa datang dari mana saja. Coba kalian simpulkan potensi ancaman apa yang paling besar. Pengalaman menunjukkan bahwa instabilitas dalam negeri seringkali mengundang campur tangan asing, baik langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu waspadalah dan pedulilah terhadap lingkungan kamu. Demikian pembahasan kali ini, mari kita simpulkan. Kesimpulannya adalah yang pertama, setelah proses perjuangan dengan penjajah Belanda berakhir, selanjutnya tantangan kita sebagai bangsa adalah mempertahankan keutuhan NKRI dari ancaman baik dari dalam maupun luar negeri. Pengertian ancaman adalah setiap usaha dan kegiatan baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri yang dinilai membahayakan kedaulatan, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Bentuk ancaman terhadap bangsa dan negara Indonesia bisa berbentuk ancaman militer maupun ancaman non-militer. Potensi ancaman yang dihadapi NKRI dari dalam negeri dapat berbentuk disintegrasi bangsa, kesejahteraan sosial, kesenjangan ekonomi, upaya penggantian ideologi dengan ideologi lain, makar, munculnya pemikiran memperluas otonomi khusus tanpa alasan yang jelas, pemaksaan kehendak kelompok tertentu, potensi konflik antar kelompok atau antar golongan, melakukan KKN, dan bentuk-bentuk lainnya. Masih banyak sebetulnya. Yang keempat, ancaman dari luar negeri yang paling perlu diwaspadai pada saat ini adalah ancaman non-militer. Dengan berakhirnya Perang Dingin, maka ancaman militer semakin tidak menjadi perhatian, namun tidak berarti ancaman militer tidak terjadi. Misalnya seperti pelanggaran wilayah oleh pesawat atau kapal perang negara lain. Potensi ancaman dari luar negeri lebih berbentuk pada ancaman non-militer, maksudnya yaitu ancaman terhadap ideologi, politik, ekonomi, dan sosial budaya bangsa Indonesia. Baik, demikian kesimpulannya. Selanjutnya ini ada tugas.
Setelah menyimak penjelasan tadi, silakan kalian kerjakan tugas ini dan dikumpulkan kepada Bapak Ibu guru kalian sesuai dengan kesepakatan masing-masing. Demikian pertemuan kali ini saya akhiri. Terima kasih atas perhatiannya dan semoga bermanfaat. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.